Mereka datang berbondong-bondong 50 orang ada kali. Berapa lama orang-orang itu di situ? 3 hari 4 hari 3 malam. Setelah tahu keguguran itu apa reaksi Mbak? Aku mikirnya masih bisa berkembang. Akhirnya ditetapkan tersangka ada kepala cabang BNI Multifinance Alam Sutra, namanya Randy, kemudian para debt collector siapa itu banyakan, ada 15 orang totalnya. Dari 50? Ya, yang tersangka 15 orang. 15 orang. BNI sendiri kepala cabangnya gimana Pak? Ada. Maksudnya? Masih Nggak bekerja ditahan. dengan normal. Normal aja, biasa hidup normal. Pernah Bapak tanyakan ke polisi kenapa nggak ditahan? Oh, karena dia kooperatif. Gitu aja. Dalam sejarah hukum di Indonesia baru kali ini ada SP2HP 12 kali. Kembali lagi di Bias Kasus Podcast Hukum Forum Keadilan bersama saya Charlie Tobing. Sobat Forum, beberapa waktu lalu redaksi kami mendapat aduan melalui surat membaca dari seorang masyarakat yang menjadi korban dugaan pengambilan paksa sebuah mobil oleh debt collector yang diduga ditugaskan oleh Bank Plat Merah, Bank Negara Indonesia. Akibat kejadian ini, korban sampai kehilangan uang, dipermalukan di muka umum, bahkan sampai keguguran. Nah, bagaimana kronologi lengkapnya? Di sini kita sudah kehadiran korban Mbak Angelina dan Mas Peter. Ya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mas? Sehat. Iya. Mbak, Mas bisa diceritakan awal mulanya dari peristiwa ini, Mbak? Bulan Oktober saya tanggal 3-an datang ke showroom, lihat mobil dan ada yang saya suka, saya ambil BMW 730. Terus tanggal sekitar 5 hari. Showroom mana Mbak itu, Mbak? Bintaro. 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 Setelah itu Bestindo namanya. Ya, Bestindo. Setelah itu beberapa hari kemudian ada orang survei datang ke rumah, minta tanda tangan segala macam, foto, terus minta berkas-berkas saya. Setelah itu besoknya lagi dia bilang besok saya kabarin Bu. Oke. Katanya atasan saya mau datang ke rumah. Oh baik. Setelah saya pulang kerja jam 5. Setelah itu dia datang sekitar bertiga. Termasuk Pak Randy, branch manager dari BNI Multifinance. Datang bertiga. Situ cuman ngobrol, foto. Setelah itu sudah tanggal 11 dokumen. Di hari itu ada 2 kali survei gitu? Iya, 2 kali survei. Pertama 1 orang pihak survivornya doang. Setelah itu branch manajernya datang ke rumah sehari setelah Bapak yang survei pertama. Tujuannya apa? Saya juga tidak tahu. Pas dia datang itu dia apa yang dilakukan tadi? Melakukan prosedur yang biasanya saya lakukan juga, dia juga biasa seperti itu. Terus dia minta tanda tangan, foto, segala macam. Yang kedua, Pak Randy datang itu cuman ngobrol sama saya, minta tanda tangan, foto, setelah itu dia pulang. Nggak ngobrol yang gimana-gimana juga. Saya juga nggak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia bilangnya, tanggal 11 semua dokumen terlampir sudah, tanggal 13-nya mobil datang. Nah, mobil datang itu diantar sama Pak Willy. Pak Willy ya. Di Pak Willy itu menyerahkan kunci sama STNK. Terus setelah itu saya nggak dikasih surat apapun. Tidak dikasih surat apapun? Enggak. Surat perjanjian apa? Tidak sama sekali. Saya cuma menandatangani pas waktu survei pertama. Surat, oh gitu. Tapi bukannya harusnya itu ada surat penerimaan barang? Ya itu, saya juga dulu pernah beli mobil, saya menerima segebok ini surat-surat dari Mandiri dulu. Tapi kemarin pas beli BMW, saya tidak menerima apapun itu. Sama sekali nggak? Sama sekali. Mbak nanya nggak waktu itu? Katanya nanti juga dikirim kok. Oke, karena waktu itu saya nggak pikirin apapun itu. Ya kali BNI Multifinance seperti itu kan? Jadi waktu itu nggak kepikiran? Nggak kepikiran ke sana. Setelah itu bulan 11 saya udah bayar angsuran pertama. Bulan 11 bayar angsuran pertama. 33.500 lah ya. Waktu itu DP-nya berapa, Mbak? 500 sekian. 500 sekian. Ya. Dan setelah itu
bulan 12-nya saya lagi ada kendala keuangan. Setelah bulan satunya debt collector udah mulai berdatangan. Mohon maaf Mbak kan tadi berarti baru bayar 1 bulan? Iya, gitu. baru 1 bulan. Bisa boleh disebutkan nggak kendala keuangan ini seperti apa? Gitu, mertua saya lagi sakit kanker dan nggak butuh biaya sedikit tuh tidak ya. Waktu itu kan lagi keuangan lagi jatuh juga dan saya juga kerja normal. Saya juga setelah itu dikeluarin setelah ada tindakan BNI. Saya nggak kerja lagi dengan penghasilan saya 250 juta per bulan. Dan sampai sekarang saya nggak ada pemasukan sama sekali. Saya dipermalukan seperti itu, pihak kantor nggak mau tahu dong. Akhirnya saya dipecat dari kerjaan saya. Sebelumnya manajemen 500 juta itu uangnya dari uang saya sendiri, DP. Terus setelah itu Mbak kerja di Metro Garden. Dengan penghasilan sekian? 250. Oh, dengan Pak Randy itu waktu itu minta rekening orang 6 bulan. Biasanya 3 bulan, dia minta ke saya 6 bulan. Dan saya kasih semuanya. Dan setelah itu lolos semuanya dong. Kan nggak mungkin kalau nggak lolos ada datang mobil semuanya. Setelah itu, pas udah dikirim mobil, 1 bulan saya bayar. Ya kita kan nggak tahu ya ada cobaan apa. Mertua saya sakit keras dan suami saya juga bolak-balik nganterin check up segala macam. Terus setelah itu bulan 1 debt collector udah mulai datang satu. Saya kan juga nggak di rumah. Saya kalau jam kerja dikerja. Setelah kejadian debt collector mempermalukan saya, BNI melakukan tindak pidana kepada saya udah nggak kerja. Jadi ya nggak bisa komunikasi dengan orang dengan baik. Mbak ini nggak kerjanya mulai kapan? Setelah kejadian itu. Di bulan Desember? Bukan, setelah bulan 2. Oh. Setelah BNI melakukan tindak pidana kepada saya udah nggak bekerja. Posisinya kan kantor sama rumah saya itu dekat. Pasti dengar dong. Mungkin dia juga datang ke kantor saya. Dan saya waktu itu lagi banyak kerjaan di luar, nggak stay di kantor. Setelah itu dia bulan berapa itu mobil saya rusak kan, bannya, peleknya, terus diklaim ke asuransi. Katanya surat udah dikasih surat lembaran apa itu yang? Iya, surat untuk perbaikan. Saya potong sebentar ya Mbak. Ini kan dari nggak bayar dari bulan Desember tadi Mbak bilang. Nah terus kemudian tanggal berapa debt collector itu datang? Sekitar bulan 1 tanggal pertengahan bulan aku bayar angsuran itu bulan 12. Tanggal 12. Nah, tanggal 12-an itu waktunya bayar. Terus di sini dari pihak asuransi pun dari awal udah mencurigakan. Katanya udah dapat surat pihak dari asuransi itu dari BMW udah mengeluarkan surat buat ke asuransi, udah diklaim semuanya. Asuransi udah approve, tapi si dealer Bestindo bilangnya belum di-approve sama asuransi. Waktu kita cross check. Katanya PO, barangnya nggak ready di Indo. Barangnya inden. Itu waktu spare part. Waktu di bengkel. Waktu di bengkel. Jadi kapan itu masuk ke bengkel itu? Tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari masuk. Mohon izin koreksi kalau salah ya Mbak. Jadi bulan 12 itu nggak bayar. Iya saya belum bisa bayar. Nah kemudian di bulan Januari sudah datang debt collector. Iya. Nah pas sebelum datang debt collector ini ada nggak surat peringatan yang? Nggak ada. Saya nggak terima sih. Nggak ada yang sama terima. sekali nggak. Mbak sempat telepon nggak ke ininya? Di telepon ya. Telepon. Saya ditelepon itu pas udah ada debt collector datang ke rumah saya. Oh mbaknya ditelepon? Iya. Mbak sempat menginfokan nggak bahwa saya yang infoin kan biasa auto debit kan di BNI Multifinance karena keuangan saya lagi pakai buat keperluan pribadi. Setelah itu kan nanti dulu saya hold dulu dong yang lain karena ada keluarga yang harus lagi ngebutuhin banget gitu. Terus dibilangnya pokoknya seorang BNI itu telepon pas udah debt collector itu, saya nggak nerima telepon apapun itu. Siapa waktu itu yang telepon, Mbak? Iya, saya juga nggak kenal. Bagian collectionnya. Internal tapi masih internal. Dari BNI internal ya.
Kan karena baru 1-2 bulan itu internal pasti. Internal ya. Iya. Ada nggak waktu itu Mbak infokan bahwa saya bakal bayar tanggal sekian? Saya udah nginfokan, saya bakal bayar setelah Pilpres. Setelah Pilpres? Tapi sebelum itu, ya itu dia tiap hari datang, tapi belum yang banyak kan, masih 3, 2 setiap hari. Tapi saya selalu nggak di rumah karena saya pulang kadang jam 10 baru pulang, berangkat jam 8. Pertama datang 1, 2 itu Itu selama kayaknya 1 bulanan deh. 3 hari datang, 2 hari enggak gitu. seperti apa itu Mbak? Siapa yang datang itu Mbak? Aku juga nggak kenal. Kata ART-ku, dulu masih ada ART, ada yang ngasuh anak aku, orang hitam-hitam. Terus sampai dia takut kan, dia orang kampung kan nggak ngerti ya, katanya dicariin orangnya hitam-hitam, takut aku, katanya galak, katanya Angel mana, Bu Angel di mana, kerja, iya selalu ngomong kasar kayak gitu. Pernah nggak Mbak pas didatangin itu terus Mbak komplain gitu? Nih Enggak, saya nggak komplain, saya lagi sibuk banget, lagi banyak pikiran juga. Setelah itu ART saya ngundurin diri, jadi nggak ngasuh anak saya lagi, ketakutan dia. Karena ketakutan. Akhirnya setelah itu ya udah dia aku nggak bisa kerja lagi di sini karena takut juga tiap hari didatengin orang kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia keluar, pas kejadian debt collector datang itu dia udah nggak ada. Aku di rumah sendirian. Saya lagi bulan Februari itu nggak terlalu aktif kerja karena belum nemuin babysitter kan. Jadi mulai 1 Januari berarti mereka mulai Iya, datang. pokoknya bulan Januari, pertengahan itu dia udah mulai datang. Nah, terus kemudian apa yang mereka lakukan setelah datang di sana, Mbak? Kok bisa sampai ketakutan gitu? Mereka datang berbondong-bondong, 50 orang ada kali sampai malam. Saya ada anak kecil. Kapan itu, Mbak? 24 jam. 50 orang? Itu sekitar tanggal berapa yang pas 50 orangnya? 6 Februari. Dimulai dari tanggal 6 Februari. Mulai 6 Februari dia ada pas mobil diantar itu dari asuransi, mulai itu datang. Mobil diantarnya tanggal 5 Februari ya? Berarti 5 Februari malamnya itu debt collector udah pada datang. Sudah pada datang. Sebelum 5 Februari itu nggak sampai 50 orang? Enggak. Kayak 3, 2, 1 gitu, ganti-gantian dan orang beda-beda katanya. Setelah itu, yaitu pas hari H yang udah 4 hari 3 malam, banyak orang ketok-ketok pintu saya, gimana nggak ketakutan, anak saya nangis. Itu apa, Ma? Itu apa? Aku juga nggak bisa cerita. Dan kamar saya itu di dekat, ya kayak bisa ngelihat ke depan gitulah. Mbak, kalau Mbak ini, kalau nggak salah itu tinggal di perumahan. Iya, perumahan Green Lake Europe 2 nomor 23. Nah, gimana itu mereka itu bisa masuk, bukannya kalau masuk ke situ Saya juga nggak tahu. Saya keamanan di situ sangat ketat banget, nggak boleh sembarangan orang masuk. Bisa-bisanya kebanyakan orang kayak gitu bisa masuk ke rumah. Bukan ke rumah sih, maksudnya ke komplek. Bisa masuk ke komplek dan rame-rame siang-siang bolong setiap hari sampai tetangga tuh ngelihat ada apa sih Jel, kok banyak banget orang. Kamu ada apa? Salah apa? Kayak gitu. Seolah-olah saya ini teroris apa gimana? Ditongkrongin begitu orang banyak tanpa tahu penjelasan saya, seolah-olah saya ini teroris yang udah terpidana mati gitu loh. Ya pasti orang melihatnya langsung, wah emang dia salah. Si Angel dia emang bersalah. Pasti penilaian orang seperti itulah. Berapa lama orang-orang itu di situ? 4 hari 3 malam. Jadi ngetok-ngetok terus atau gimana? Iya pokoknya ya, nongkrong di depan. Ntar kalau dengar suara anakku nangis, ketok-ketok lagi. Jadi aku ya ketakutan dong. Posisinya suami saya nggak ada, di rumah sendirian, ditongkrongin begitu banyak orang. Siapa yang nggak ketakutan? Saya mau buka pun, saya nggak ngerti. Anak saya bener-bener nangis. Mama kenapa? Ada apa? Aku pengen keluar, Nicholas pengen keluar. Dia seperti itu. Saya bayangin, saya lantai 2. Di setiap mau turun, mau ngambil dia makan, ya nggak bisa. Akhirnya untung aku nggak masak juga kan, karena ditongkrongin ntar dia bau masakan. Yang aku bayangin, debt collector itu kan kriminal, suka berbuat kriminal gitu, tiba-tiba masuk ke dalam, terobos, entah apa yang dilakukan. Di pikiran saya seperti itu. Terus makannya gimana, Mbak? Saya nggak makan beberapa hari. Nggak makan. Stres. Ya cuman minum air putih.
Terus makan, yang penting anak saya makan. Ada roti beberapa, setiap turun ngambil roti, saya nggak masak sama sekali waktu itu. Selama 4 hari 3 malam itu. Tadi Mbak bilang kan bahwa selama 4 hari 3 malam ini warga ramai. Nah tentunya security juga Iya, ada di situ. security. Ada nggak usaha untuk menengahi dari security ini? Kalau Yang saya lihat di CCTV, sorry, saya bisa jawab. Iya, salah. Security menemani si debt collector di depan rumah pada malam hari. Kan dia nungguin 24 jam. Ditemenin sama security. Diajak ngobrol. Emang nggak ada aturan di situ untuk bertamu berapa? Ya, yang setahu saya sih aturannya tidak boleh ya. Tapi security situ nemenin. Justru namanya. Dalam tanda konteksnya mungkin bisa aja menjaga, ya kan? Tapi kalau itu ya, kalau 24 jam sampai malam itu bukan menjaga, tapi nemenin menurut saya. Konteksnya lebih arahnya ke sana. Bukan mengamankan loh, tapi turut serta. Ada nggak Pak upaya untuk mengamankan gitu Pak? Apa membubarkan gitu? Kalau karena kejadian hasil akhirnya seperti ini, berarti tidak ada upaya apapun. RT RW ke sana itu hari keberapa mereka datang? Hari kedua, kalau nggak ketiga ya. Kedua atau ketiga setelah rame-rame 50 orang itu? Yang 50 orang, iya setelah itu. Dia datang, saya juga nggak turun juga. Dia mungkin nenangin di luar. Setelah itu udah redam lagi, tapi malamnya datang lagi. RT? Bukan RT, debt kolektornya. Oh, jadi dia sempat... RT sempat datang, tapi juga saya nggak komunikasi juga sama saya. Mungkin di depan ya, mungkin di depan atau ngomong apa, habis itu udah tenang lagi. Terus pas hari keempatnya, banyak kan rombongan hari itu juga rame-rame siang-siang, teriak-teriak di luar. Mbak, ketok-ketok pintu, nggak saya bukain dong. Terus setelah itu, nggak tahu tuh ada RT RW-nya kayaknya nggak ada deh. Kalau ada kan nggak mungkin sampai kejadian seperti itu. Rame-rame, terus aku lihat di video CCTV pun banyak tetangga yang keluar, rumah samping, depan. Pas dilihat di CCTV itu apa yang dilakukan, Pak? Oh, saya ngelihatnya setelah kejadian. Waktu kejadian saya tidak melihat handphone, saya cuma fokus ke anak saya biar dia nggak nangis, biar dia nggak, ya aku takut kejadian tiba-tiba dobrak rumah. Itu doang yang aku pikirin. Kayak parno, kayak ya gimana sih didatengin seorang banyak kayak gitu. Saya belum pernah ngalamin kejadian seperti itu juga. Terus setelah itu saya nggak fokus ke apa-apa, cuma tiba-tiba pas sore hari saya mau turun kan, anak saya mau lapar makan. Oke, saya turun dong. Kok mobil saya udah nggak ada? Jadi waktu kejadian saya tidak melihat CCTV. Saya nggak berani lihat CCTV. Yang ada mental saya juga keganggu. Karena dengar suara gedor-gedor pintu aja saya udah ketakutan, dan sampai sekarang pun saya merasakan itu. Ketika ada suara tinggi atau suara apapun, saya jadi nggak bisa fokus, nggak bisa lemes gitu loh. Efeknya sampai sekarang. Selain gedor-gedor pintu itu, apalagi teror yang mereka lakukan? Dengan muka-muka sangar dia, sengaja di depan jendela kayak nunjukin muka dia gitu loh. Sedang anak saya kan ada hordeng gitu dibuka. Namanya anak kecil kan belum tahu. Dibuka, iya gimana sih? Seolah-olah dia sengaja biar saya tuh lihat orangnya gitu. Mungkin dia sengaja ngeganggu mental saya dengan yang seperti itu. Ini? Ya saya nggak kelihatan waktu itu. Yang gedor-gedor pokoknya orang hitam semua. Ketok-ketok pintu, berhenti lagi. Terus habis itu ketok-ketok lagi. Setiap hari. Selama 4 hari 3 malam. Setelah teror yang 4 hari 3 malam itu, apa selanjutnya, Pak? Tanggal 10 Februari, mobil saya udah nggak ada di depan rumah saya waktu sore. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Dan saya kaget dong, lagi biasanya kan rame-rame tuh, ketok-ketok lah, kalau enggak lagi ngobrol rame-rame dengan bahasa mereka yang saya nggak tahu. Setelah itu, pas sore-sore hari, pas saya turun, kok mobil saya udah nggak ada. Saya kaget waktu itu. Loh, kok mobil saya nggak ada? Terus, oke, saya harus relax, karena waktu itu anak saya keganggu beberapa hari itu nggak tenang dia. Nangis-nangis terus, tahu mungkin ada masalah atau gimana kan. Setelah itu kejadiannya, dan saya waktu abis itu nangis, kok mobil saya nggak ada. Aku juga udah bilang baik-baik juga sama pihak BNI, tapi dia malah ngancemnya bakal ada pihak ketiga yang datang. Ya itu, saya nggak berpikir bahwa mobil saya dicuri seperti itu.
Waktu Mbak tahu mobil itu nggak ada, gitu, apa yang Mbak lakukan? Saya cuma terdiam, nunggu suami saya pulang. Bapak di mana waktu itu, Pak? Saat itu saya ada di Malaysia dan memang kondisinya saya sedang dalam pengobatan ibu saya yang menderita sakit kanker. Saya bolak-balik, akhirnya orang tua saya meninggal. Pas kejadian itu pun saya juga tidak ada tahu kabar apapun dan istri tidak kasih tahu apa-apa karena saya di Malaysia. Karena mungkin istri tahu saya lagi fokus ke mama saya gitu. Pulang baru saya tahu. Karena kalau melihat kejadian ini dan melihat istri saya agak Kapan pulang waktu itu, Pak? itu tanggal 15-an lah ya. Tanggal 15. Itu setelah Setelah itu kejadian. berapa hari baru saya pulang. Saya pulang, lah kok kayak Februari gini. itu ya? Februari ya. Kok kayak gini? Kemudian saya ungsikan dulu lah ke rumah mama ibu saya. Diungsikan ke Iya, gitu. Karena kan kalau di situ mungkin bagi dia udah nggak aman. Karena kan masih sama kan lokasinya. Kemudian apa lagi yang Saya tenangin dia. Saya bilang, udah nggak apa-apa. Nanti kan BNI nanti juga pasti hubungin kamu. Masa sih dia tiba-tiba begitu? Kan ini Indonesia negara hukum, nggak mungkin lah dia seenaknya. Gitu. Dan faktanya memang saya tidak ada keinginan untuk jalur hukum. Saya selalu nenangin dia mau lapor, saya bilang, lu buat apa? Nanti kan BNI pasti hubungin kamu. Ada nggak komplain waktu itu, Pak? Kayak, ya, kok ini mobil? Dari sisi saya, karena saya korban, istri saya korban, saya nggak perlu menanyakan itu. Dia yang harusnya ada etikat baik untuk menanyakan apakah perbuatan dia itu salah atau benar. Ada surat pemberitahuan dari BNI? Nggak ada. Makanya saya tunggu ini. Makanya saya bilang, waktu dia mau LP, saya bilang, sabar dulu, tungguin dulu. Nanti kalau dia tiba-tiba, mohon maaf, atau apa, kan jadi ribet kalau udah lapor, ya kan? Sampai 1 bulan. Sehingga lapornya itu 1 bulan setelah kejadian. Karena memang BNI sendiri tidak ada etikat baik apapun. Ngubungin pun tidak. Walaupun saya udah tenangin dia, udahlah, jangan dibesar-besarin. Nggak mungkin lah BNI, itu salah, nggak mungkin BNI melakukan itu gitu loh. Kalau debt collectornya mungkin bisa. Apa yang waktu itu Bapak laporkan dan siapa itu yang Bapak laporkan waktu itu? Waktu itu saya cuma menceritakan kronologisnya di Polda Metro Jaya. Terus setelah itu mereka yang menetapkan pasal pencurian. Ya, yang melaporkan istri menceritakan soal kejadian itu, kemudian menyerahkan barang bukti, menyerahkan barang bukti. STNK, kunci serep, segala macam di situ. Terus, oh berarti ini masuknya pasal pencurian. Apa yang membuat hal itu kemudian dibuat pasal pencurian? Karena di CCTV-nya itu jelas terekam. Itu di orang-orang yang ambil itu buka pintu mobil, nyalain mesin. Berarti kan punya remote cadangan. Sedangkan kunci asli, remote asli, dan remote cadangan kan ada di pemilik. STNK masih atas nama istri. Terus dari mana itu? Ya, karena itu tadi kronologis kejadiannya dari dealer Bestindo BMW, langsung diantar besoknya debt collector itu berkerumun, ya harusnya polisi bisa mengadakan gelar perkara atau pengembangan kasusnya ya ada turut serta lah ya dalam tindak pidana ini. Dealer BMW-nya seharusnya, setahu saya. Pengembangannya pasti begitu harusnya. Tapi kalau tidak melakukan itu, ya saya nggak tahu juga sih ya. Karena saya bukan polisi. Siapa sih Pak yang waktu itu dilaporkan itu dalam pelaporan itu? Dalam laporan itu istri saya bilang, waktu menunjukkan semua bukti, ya kita bicaranya BNI Multifinance. BNI? Iya, BNI. Siapa Pak? Hanya BNI aja Multifinance. Kita nggak menyebut nama sih. Gitu. Kita nggak nyebut nama. Terus dalam perkembangannya seperti apa? Dalam perkembangannya, akhirnya ditetapkan tersangka ada kepala cabang BNI Multifinance Alam Sutra, namanya Randy, kemudian para debt collector siapa itu banyakan, ada 15 orang totalnya. Dari 50? Ya, yang tersangka 15 orang. 15 orang. Gimana sekarang orang-orang itu Pak? Apakah saya nggak tahu kabarnya, cuman dikasih laporan SP2HP dari pihak Polres sampai yang ke-12.
SP2HP yang ke-12 mungkin ini kalau dicari di Indonesia nih, dalam sejarah hukum di Indonesia baru kali ini ada SP2HP 12 kali. Itu kan saya baca juga ada DPO dari orang-orang itu. Ya, 5 orang. 5 orang DPO. Jadi yang 10 ini tidak ditahan. Tidak ditahan. Padahal kan sebenarnya bisa paralel, yang itu nggak perlu di-split, yang ini bisa P21 dulu. Polisi juga tahu. Masa saya warga sipil lebih tahu daripada polisi? Yang BNI sendiri kepala cabangnya gimana, Pak? Ada. Maksudnya? Masih Nggak bekerja ditahan. dengan normal. Normal aja, biasa hidup normal. Pernah Bapak tanyakan ke polisi kenapa nggak ditahan? Oh, karena dia kooperatif. Gitu aja. Dipanggil datang, jadi dia nggak tahan, katanya seperti itu. Tapi kan kalau ketentuannya di sini 363 pencurian dengan Iya, tapi kan pemberatan. kita kan rakyat sipil kan nggak berani ngelawan polisi, Pak. Nanti ujung-ujungnya dia nggak ditahan, saya yang ditahan gara-gara nanya itu, Pak. Plus digebukin lagi, ya kan? Ngeri, Pak. Ketakutan untuk itu ya. Ya pasti, itu pasti kalau itu. 100%. Waktu polisi waktu melakukan penyidikan, waktu melakukan gelar perkara atau apapun itu, emang dia nggak pernah berpikir kah, ini si pelapor kalau misalkan dia nyuruh orang untuk membunuh atau melakukan apapun itu, gimana? Pernah nggak mikir begitu? Nggak ada, karena tersangka aja nggak ditahan kok. Katanya ada trauma untuk itu ya. Dari kejadian ini nggak harus berpindah-pindah rumah seperti apa? Ya kejadiannya begitu, makanya saya yang pusing, diajak pindah-pindah terus, Setiap cari 3 bulan rumah sekali terus. saya minta ganti rumah. Karena nggak nyaman, nggak safe gitu loh. Saya ngerasa setiap saat tuh ada orang yang ngeliatin rumah saya terus. Setiap saat. Padahal ya nggak ada lah. Itu perasaan saya yang alami. Ya karena saya kan nggak ngalamin, jadi saya kan nggak takut juga kan ya. Ya nggak ada sebenarnya. Cuma saya yang pusing aja cari rumah. Udah berapa kali pindah rumah? 4 kali. 4 kali. Terus kerugian apa sih, Pak? Apa saja kerugian yang kerugiannya? Ya itu aja. Kita kan nggak maling ya. Saya nggak nyolong, saya nggak nipu, nggak apa. Saya keluar uang 500 juta, ada angsuran juga dibayar, tapi kan dipermalukan ya kan kerugiannya. Sampai keguguran, kehilangan anak saya. Keguguran? Istri saya seperti... Gimana ceritanya itu, Pak? Sampai keguguran? Ya, mungkin dia stres kali. Jadi dia nggak bisa mempertahankan. Dia makannya nggak benar, vitaminnya nggak minum, atau nggak bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Kapan kejadian itu? Bulan apa itu ya kamu keguguran? Dianggap nggak berkembang itu. Ada fotonya sih dari rumah sakit, ada di USG ya. Jadi janinnya nggak berkembang, ya mungkin kurang asupan vitamin atau apapun itulah ya. Ya kerugiannya. Ibu hamil itu kan nggak boleh stres ya. Ya saya nggak ini juga. Yang saya pikirin, saya nggak bisa makan, nggak bisa ini karena stres. Lihat orang takut. Lihat ada orang kalau di komplek gitu kan pasti nanya, Bu, gitu security ya. Selalu memalingkan muka kayak takut gitu loh. Makanya kan itu kawasan baru orang semua. Itu takut gitu loh. Kawasan baru semua, nggak dikenal, nggak ada apa-apa juga. Semuanya saya baru. Saya tahu kok, nggak ada apa-apa kok. Gitu. Kerugiannya ya, gimana cara membalikin istriku ke seperti semula? Mbak, mohon izin Mbak, setelah tahu keguguran itu apa reaksi Mbak? Nggak mau dikuret. Katanya nunggu 3 bulan nanti bisa tumbuh lagi. Sampai seperti itu? Ya nggak tahu dia belajar dari mana. Iya, setahu saya nggak ada ilmunya begitu sih. Aku mikirnya masih bisa berkembang. Akhirnya ya saya paksa kuret lah, mana Anda bisa berkembang lagi, nggak bisa. Saya udah nanya dokter kok. Turut prihatin ya Mbak ya. Jadi kalau saya ditanya kerugiannya apa, saya harus pindah dari Indonesia atau pindah ke Jakarta lah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun itu nggak dianggap kecil ya sama BNI, sama polisi-polisi gitu ya. Dianggap nggak ada apa-apanya lah ya. Terkait kasus ini, apa yang ingin Bapak sampaikan ke Pak Kapolda? Ya ini harapan saya terakhir. Ya minimal rakyat Indonesia supaya tahu dan jangan diginiin lah. Masa negara hukum kok sampai kok enak banget gitu loh, kayak arogan banget.
full power gitu. Kayak Tuhan aja gitu. Polisi nggak bisa apa-apa, ya kan? Benar-benar kayak Tuhan loh ya. Luar biasa loh ya. Hebat loh. Hebat sih. Untuk BNI-nya sendiri, Pak? Iya itu waktu kita bikin surat pengaduan ke OJK dia masih balas kok. Seperti apa balasannya? Hmm, Seolah-olah dia nggak punya salah. enggak. Saya sempat baca, mohon izin. Ah. Itu dia bilang Ditetapkan bahwa tersangka Agustus, dia masih bisa balas di bulan Oktober. kepala cabang Kepada OJK, cabang. lembaga OJK. si Dia, Randy ini ya, Pak? iya, tersangka bisa membalas surat resmi ke lembaga OJK, lembaga yang mengawasin PUJK. Artinya dia masih bertugas gitu. Dan itu diterima. Berarti kalau saya bicara perumpamaan, lembaga OJK itu ya kriminal semua karena dia menerima surat dari kriminal. Kriminal semua. Begitu, You know? ya. Gampangannya kan gitu analoginya. Kalau bukan kriminal, ngapain dia nerima surat dari kriminal? Pak, ini aku ada sedikit catatan terkait prosedur penarikan. Ini kan di sini dibilang bahwa kreditur wajib mengeluarkan surat peringatan di 8 hingga 30 hari. Nah, ini ada nggak surat peringatan ini sampai? Kita nggak terima. Nggak pernah terima itu. Kalau dia mau mengirimkan itu setelah diambil, ditaruh di depan rumah, mungkin bisa. Cuman saya juga nggak lihat waktu saya datang. Dan sampai sekarang juga surat perjanjiannya aja nggak pernah lihat. minta aja buktinya mana. Email. Kalau bukti email kan nggak bisa hilang, jejak digital. Ya, bukti genetik kan nggak bisa hilang. Itu di sistem. Mintanya ada nggak? Pasti nggak ada. Oke. Pak, Mbak, ada lagi yang ingin disampaikan terkait hal ini? Saya cuma pengen minta keadilan. Aku pengen semuanya kembali normal seperti semula sebelum BNI bertindak pidana kepada saya. Seperti apa itu, Mbak? Seperti semula. Saya pengen hidup normal, saya pengen ketemu orang seperti biasa. Saya cuma pengen nggak dipermalukan seperti itu. Saya pengen citra saya kembali semula, kembali Angel yang emang pada dasarnya nggak seperti saya sekarang. Saya pengen kerja dan pengen gaji saya kembali semula 250 per bulan. Dan bayangin aja sekarang saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa komunikasi dengan baik, saya setiap ketemu orang baru takut. Cuman pengen minta keadilan, tolong tersangka ditahan. Mungkin... Dan jangan dikambing hitamkan karyawannya. Apa maksudnya, Pak? Nanti yang ditahan cuma kepala cabang. Di Undang-Undang OJK Perlindungan Konsumen, apapun itu terjadi tindak pidana yang bertanggung jawab adalah PUJK. PUJK yang bisa dimintain pertanggungjawaban secara hukum adalah direktur utama. Jadi harusnya direkturnya juga. Yes. Oke. Direktur utama Multifinance dan direktur utama BNI Pusat. Karena semua menginduknya ke sana. Ada lagi, Pak, terkait? Ya ditutuplah BNI-nya. Ditutup BNI-nya. Buat apa? Kalau dia cuma bisanya begitu, kayak raja, kayak Tuhan, bisa membunuh orang seenaknya. Ya, semoga lekas di proses lebih lanjut ya, Pak ya. Pengembangan kasusnya juga nggak jalan juga. Ya kan? Dealer BMW Besindo Bintaro yang duplikat remote, nggak ada masalah. Security, pengurus, RT RW, itu kan terlibat semua turut serta. Nggak bisa. Kalau cuma begini aja. Asuransi, semua persyaratan lengkap. Nggak mau keluarin. Nggak bisa keluarin uangnya. Iya. Malah dia mengatakan statementnya jelas. Mengatakan bahwa penetapan tersangka oleh pihak kepolisian Polres Tangerang Kota itu janggal. Ada bukti emailnya. Asuransinya yang bilang janggal. Iya. Apa alasannya dia bilang janggal? Nggak tahu. Berarti dia melecehkan institusi Polri. Kepolisian kalau menetapkan satu tersangka tentunya sudah ada alat bukti dan saksi. Nggak sembarangan loh. Setelah dia bilang bahwa itu janggal, ada nggak hal yang Bapak lakukan atau kemudian? Iya, saya jawab. Ya, saya jawab. Berarti kan pihak asuransi kan melecehkan Polri dong. Aku bilang gitu. Tapi dia nggak jawab lagi sih.
Kalau untuk kepolisian sendiri, Pak, misalkan ke penyidik, Pak ini loh, ininya dibilang janggal. Saya nggak berani ngomong gitu. Nanti dipikir saya ngadu domba. Polisi pun setiap di WA ditanya kemajuannya gimana, nggak pernah dijawab, nggak pernah dibales. Nggak pernah. Banyak banget bukti WA, bukti telepon, nggak pernah ditanggepin. Seolah-olah saya ini kayak apaan sih, ganggu banget gitu loh. Ngerti nggak? Saya mikirnya seperti itu. Kok ada begitu? Ya, semoga aja ya Pak, abis ini Mbak Ya. atensi lagi dari polisian. Heeh. Nah, Sobat Forum, itu tadi bincang-bincang kita. Semoga nanti ada kejelasannya ya Mbak, Mas. Itu aja Sobat Forum. Sampai jumpa di Bias Kasus selanjutnya.